Saya mau ke Humas dari perusahaan PT Agro Arta Surya, Pak Amir Gani. Silakan Pak, bagaimana Bapak menjawab semua tuduhan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makasih kesempatan berikan ke saya. Jadi apa yang disampaikan Pak Taslim ya, pertama Pak Taslim. Jadi lahan luas areal kita itu 4.150 hektar. Dengan izin lokasi 20.000 hektar. Tapi yang layak yang kita kelola sekarang 4.150 hektar. Yang seharusnya kita mendapatkan lahan seluas 4.000 hektar yang sekarang ini kita belum bisa buat pabrik PKS. Karena minimnya pemasukan buah untuk bisa berproduksi 45 ton per jam. 1 jam 45 ton. Nah yang kita panen sudah paling tinggi itu 35 ton per hari. Nah dengan adanya bahan baku yang kita panen sangat sedikit, maka kita melakukan pembelian buah dari perusahaan lain, Palma dengan Loka Indah Lestari, Popayato. Ini untuk bisa memenuhi kuota bahan baku masuk ke pabrik. Nah, apa yang disampaikan Pak Taslim tadi, saya tanggapi Pak. Penanaman dari 2013, dia maksimal tanaman sawit itu dia 5 tahun. Dia sudah buah pasir. Nah buah pasir ini prosesnya itu dia 1 tahun Pak. Karena belum bisa kita panen. Kita panen 2018. Maka pembagian hasil untuk petani itu tidak sama yang diharapkan oleh Pak Taslim, harus 1,5 juta. Apa yang dijanjikan oleh manajer waktu itu yang buat asosiasi, dijanjikan 1,5 juta. Mungkin tidak masuk akal Pak. Kebetulan Pak, beliau juga Pak Wisnu lama di Kalimantan, dengan umur tanaman 5 tahun atau 6 tahun tidak ada produksi tanaman 1 hektar Pak, 1,5 juta. Di mana-mana Pak, seluruh dunia enggak ada Pak, 1,5 juta baru umur pasirnya, umur tanaman pasir itu. Yang kedua, kami melakukan pembayaran mulai tahun 2018 per 3 bulan. Dengan sampai hari ini Pak Taslim menerima ada yang 9 juta, ada juga 7 juta yang diterima Pak Taslim. SAU dari petani. Nah yang kami alami sekarang Pak, konflik fenomena yang kami alami sekarang, kita insya Allah mudah-mudahan dengan adanya pertemuan seperti ini, kita cari solusi yang terbaik. Kayak katakan oleh Pak Wisnu, Ketua Asosiasi, cari solusi yang terbaik. Kami juga mengalami problem sama yang dialami juga oleh petani Pak. Saya berpikir namanya investor masuk ke suatu daerah karena itu izinnya dari pemerintah, tidak semena-mena kami datang investor masuk, dan itu diberikan izin lokasi dan diberikan fasilitas jalan apapun itu sudah MOU. Nah yang kami alami sekarang Pak, terus terang jujur, lahan yang dibakar itu dari tahun 2017, 18, 19, dengan sampai sekarang tahun 2022. Itu tahun 2022 bukan lagi dibakar Pak, disuntik dengan racun. Kalau disuntik dengan racun, waktu itu turun dari Dinas Perkebunan Provinsi, itu tidak akan hidup lagi tanaman. Nah, di mana sisi kami harus membayarkan SAU ke petani yang diharapkan oleh Pak Taslim tadi itu
sampai mendapatkan petani itu bisa sejahtera, di sisi lain tanaman dirusak semua Pak. Ya, itu 1.800 hektar. Itu bentuk perlawanan mereka karena perusahaan sudah ingkar janji. Tadi yang diungkit 1,5 juta per bulan itu kan dari perusahaan juga yang bicara ke petani. Jadi begini Pak Moderator, jadi kami melakukan MOU itu harus tertulis Pak dengan petani. Itu kan hanya lisan saja disampaikan oleh manajernya waktu itu 2013. Manajer siapa Pak? Manajer yang awalnya itu buat sosialisasi Pak. Dari perusahaan, dari pihak perusahaan? Pihak perusahaan, dia hanya 3 bulan dia kerja di sini, dia langsung keluar. Tapi dia memberikan mob seperti itu tanpa diketahui oleh manajemen. Jujur saja Pak, di mana-mana dengan angka 1,5 juta, dengan umur tanaman 6 tahun atau 7 tahun itu belum bisa Pak mendapatkan buah, mendapatkan hasil dalam per hektar itu 1,5 juta. Nah, yang biasanya berapa? Kalau bukan 1,5 juta? Dia udah paling tinggi itu Pak 50.000 atau 100.000 Pak per hektar dari masih umur pasir, tanaman buah pasir. Mungkin kalau itu disampaikan secara jujur di awal, mungkin teman-teman petani tidak akan bersedia menyerahkan lahannya. Jadi begini Pak, saya minta maaf. Di sini kita terbuka, apa yang disampaikan kita terbuka, kami juga terbuka. Di lingkup petani itu ada kubu-kubu di situ provokator Pak, yang provokasi. Dan terus terang dokumentasi apapun semua itu ada. Nah, di sini ada pro dan kontra. Ada petani yang tidak setuju dengan adanya petani yang diprovokasi untuk merusak tanaman ataupun merusak situasi yang ada di lingkup perusahaan. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan MOU kerjasama dengan perusahaan. Apabila kalau dirongrong terus begini dan tidak akan aman manajemen, investor pasti kan akan keluar juga Pak. Kalau tidak nyaman, dirusak terus. Nah ini dikhawatirkan juga oleh petani lain. Tapi petani lain hanya untuk kebutuhannya mereka sendiri, pribadinya mereka melakukan tindakan yang di luar daripada tidak masuk akal yang mereka lakukan. Ini yang kami alami sekarang Pak. Terus yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Taslim. Kenapa tidak melalui rekening koperasi? Hanya dikirim melalui rekening per individu, per petani. Tupoksinya koperasi itu belum begitu, ya dikatakanlah tidak fokus. Bukan tidak difungsikan, tidak fokus dalam melakukan tupoksinya mereka sebagai pengurus koperasi. Maka semua SAU petani itu dikirim melalui rekening pribadi masing-masing. Tidak mungkin kita melakukan melakukan transferan apa semua tanpa melalui rekening. Nah, itu transparan kita harus melalui rekening ke petani masing-masing. Yang ketiga, apa yang disampaikan lagi Pak Taslim masalah KTP. Sebenarnya kalau dipikir KTP ini sudah masuk ke ranah hukum Pak. Kami dari perusahaan sudah diundang oleh Reskrim Polda, sudah dicek langsung. Tidak mungkin kita melakukan ataupun mengambil KTP petani dan kami gunakan di tempat lain. Apa yang disampaikan Pak Taslim, mau kita ajukan kemana, ke bank atau kemana, itu merugikan. Tidak masuk akal Pak. Dan itu sudah dicek langsung oleh bagian Reskrim Polda. Dia audit. Yang terakhir, Pak Jemi, masalah keterbukaan kita, anggota dewan yang masuk ke
kantor ataupun ke pabrik kami, selama ini Pak Tur sering ke kantor kami Pak. Minta data apa sama pun kami akan berikan juga semua Pak. Hubungan kami juga. Jadi di sini ini komunikasi daripada petani yang sering memberontak kami dan dia memberikan informasi yang tidak akurat terhadap orang. Bukan dari petani Pak informasi itu Pak. Di workshop Pak itu terungkap. Yang mengungkap anggota dewan Pak. Saya punya rekaman detail. Pakai mic-nya Pak. Jadi itu di workshop Pak kemarin di Tilamuta. Itu terungkap informasi itu. Yang mengungkap anggota dewan. Kita punya rekaman suara atas itu Pak. Bukan petani. Kami menggelar workshop untuk membuka itu sejelas-jelasnya. Dihadiri oleh PLT Bupati, oleh dinas, oleh DPRD. Kita tidak mencari info sepihak, Pak. Kita ingin mendapatkan informasi yang seutuhnya tentang persoalan ini. Kalau Bapak bilang data di lapangan dan sebagainya, kami punya data. Tapi hari ini yang ingin kita sampaikan adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dengan tegas telah menyatakan bahwa PT AS melakukan pelanggaran dalam aspek kemitraan. Nah, pelanggaran itu berkaitan dengan perjanjian dengan petani. Itu bukan kita ngarang Pak, ada suratnya. Yang mengeluarkan itu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia. Dia bertanggung jawab langsung pada Presiden. Tidak bertanggung jawab pada DPRD atau DPR RI, langsung pada Presiden. Nah kalau itu kita anggap bahwa itu juga kaleng-kaleng, terus kita anggap yang disampaikan petani, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha itu tidak mendengar laporan petani secara sepihak. Informasi yang mereka temui karena terjadi pelanggaran aspek kemitraan di banyak tempat, salah satunya di Gorontalo, maka mereka menurunkan tim melakukan wawancara pada pihak-pihak yang menurut mereka itu mengetahui persis informasi tersebut. Itu diolah oleh tim. Pada akhirnya perusahaan yang bandel itu akan disidang oleh komisi. Keputusan atas itu ada di tangan komisi. Kami tidak melakukan intervensi apapun atas itu. Kita biarkan bahwa itu berjalan sesuai normatif yang dimiliki oleh KPPU. Tapi ini harus disampaikan. Kalau Bapak belum punya suratnya, saya kirim. Terima kasih. Silakan dijawab. Oke Pak. Jadi perlu saya ulangi lagi. Yang menyampaikan di forum, saya tidak perlu mencari tahu di forum di Bualemo, anggota dewan dilarang untuk masuk itu, saya rasa tidak ada itu Pak. Tetap kami izinkan Pak, karena itu jadi mitra kami juga anggota DPR untuk bisa memediasi ke pihak manajemen ataupun ke petani. Dan selama ini juga dinas itu saya yakini juga, saya jujur katakan komunikasi juga dengan dinas terkait. Apa yang disampaikan Pak Jimmy, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, itu sering juga memberikan teguran ke manajemen dan sering minta laporan-laporan per triwulan perkembangan perkebunan ataupun operasional yang ada di perusahaan. Itu Pak Moderator, terima kasih. Terkait dengan KPPU Pak, mungkin bisa dijelaskan. Bapak sudah terima suratnya? Kalau KPPU sudah suratnya. Ya. Tapi itu kan ranahnya Pak ke HO, kantor pusat kami di Jakarta Pak. Jujur, itu sudah dipanggil
Udah 2 kali pimpinan kami yang ada di Jakarta, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau masalahnya ini kan sudah peringatan terakhir, berarti selama ini tidak pernah diindahkan. Sudah kami lakukan perbaikan administrasi, itu informasinya dari Outkinting Jakarta. Saya sebelum datang menghadiri pertemuan ini, saya komunikasi dengan owner, dengan pimpinan, itu sudah diperbaiki administrasi yang diminta oleh KPPU itu, Pak. Ya, benar apa yang disampaikan tadi bahwa pihak perusahaan meminjam uang di bank dengan menggadaikan lahan para petani. Luar biasa jumlahnya itu, Pak. Jadi begini, Pak, kalau saya masuk ke ranah masalah manajemen keuangan, itu betul bukan ranah saya, tetapi namanya investor pasti ada MOU juga dengan perbankan, Pak. Jadi di situ adanya namanya 50-50, Pak, dari investor dengan perbankan juga. Makasih, Pak. Iya, tapi yang menjadi problem, mungkin itu tidak masalah, tapi yang problem itu perusahaan dituding tidak terbuka dengan para petani. Ini muncul masalah ini sebetulnya dari situ juga, tidak ada transparansi, berapa pendapatan berapa yang harus dibagi ke petani, dari yang Bapak bilang 4.000 hektar ya, yang bagus, yang produksi itu juga siapa pemilik lahan itu yang dibuka juga secara transparan sampai sekarang. Terima kasih, Pak. Jadi begini, kami sudah tegaskan ke pengurus koperasi masing-masing dan waktu itu rapat di kantor pertanian, kebetulan Pak Wisnu juga hadir, Pak Taslim hadir. Itu pimpinan kami, direktur sudah menyampaikan. Dari dulu disampaikan ke petani, ayo kita sama-sama ajak petani yang mau kerja sebagai buruh di kebunnya masing-masing. Terus kan diberikan upah juga kerja. Yang kedua, berapa buah yang masuk itu dicek langsung oleh petani dan mereka bisa tahu. Dan sampai sekarang kan nggak pernah. Ini Pak Taslim ada. Jadi keterbukaan kami ini sudah, Pak, sudah jalan. Tapi yang mereka yang sering memberikan informasi yang bisa membuat konflik fenomena ini sekarang terjadi, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau petani lain ada, Pak, yang seperti yang dimintakan oleh perusahaan, bekerja sendiri kemudian Ada. mereka. Di Dulupi, wilayah Dulupi, petaninya, itu dia melakukan aktivitas pekerjaannya di kebunnya masing-masing, kebunnya dia, dan dia mendapatkan upah. Selain dia menunggu hasil daripada SAU-nya, dia juga mendapatkan upah dari perusahaan, dia kerja di situ, Pak. Nah, kalau seandainya petani lain seperti itu punya inisiatif seperti itu, mungkin tidak ada konflik fenomena seperti ini, Pak, yang terjadi. Nah, sampai mereka kan udah melakukan tindakan-tindakan yang fatal, sudah membakar dan merusak dan menyuntik racun ke tanaman tersebut, Pak. Padahal ini kan sudah kesepakatan MOU kerjasama, Pak. Makasih. Ya. Baik, terima kasih.